Saya Ahmad Fauzan, NIM T 2019-1462. Saya akan membahas yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Yang dimaksud memandikan jenazah ialah membersihkan dan menyucikan jenazah tersebut dari kotoran dan najis, supaya ia pergi menghadap Tuhannya dalam keadaan bersih dan suci. Hukumnya, memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Memandikan jenazah di sini mempunyai beberapa ketentuan. Yang pertama, memandikan dengan air yang dicampur dengan sedikit daun bidara, air kapur barus, dan air munir tanpa dicampur apapun. Kedua, wajib bersegera dalam memandikan jenazah, tidak perlu menunggu kedatangan kerabat atau yang lainnya terlihat jika karena dikhawatirkan badan mayat rusak dan berubah baunya. Ketiga, yang memandikan disyariatkan orang Islam atau orang Muslim, baligh, berakal, dan mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan mandi jenazah. Dan yang terakhir, jika jenazah meninggal dalam keadaan mati syahid di medan perang, maka jenazah tidak dimandikan meski diketahui sebelum peperangan jenazah dalam keadaan junub. Dan demikian pula jenazah yang meninggal dalam peperangan itu tidak disolatkan. Syuhada dalam peperangan yang pemakamannya itu dalam keadaan memakai baju dan luka-luka pada tubuhnya. Syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan antara lain, yang pertama, jenazah orang Islam. Yang kedua, anggota badannya masih utuh. Di sini Syed Bakri Iyanah At-Talibin mengatakan orang yang meninggal disebabkan bencana atau kecelakaan, seringkali jasadnya merusak atau tidak utuh, bahkan habis atau tidak ditemukan. Bagaimana cara melaksanakan atau memandikan mayat tersebut? Nah, maka selama masih ditemukan jasadnya, jenazah tetap wajib dipelihara secara lengkap. Hanya saja tidak dimandikannya apabila mengakibatkan kerusakan baru atau bertambah parah, maka digantikan dengan tayamum. Dan yang terakhir, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan, tidak dimandikan dan disolatkan. Adapun cara memandikan jenazah, yaitu yang pertama, meletakkan mayat di atas dipan. Setelah meletakkannya, siramlah dengan air sabun dan gosok-gosok sambil mengurut-ngurut perutnya agar kotoran keluar untuk membersihkan najis dari kubul dan tuburnya. Dan yang kedua, membersihkan segala kotoran dari mulut, hidung, dan telinga hingga bersih. Dan yang ketiga, untuk membersihkan belakang mayat, dimiringkan ke kiri dan ke kanan sehingga seluruh badan menjadi bersih. Dan yang keempat, siraman air yang terakhir dicampur dengan kapur barus agar steril dari kuman-kuman. Dan demikian pula perintah Rasulullah SAW pada para sahabatnya yang memandikan jenazah putri beliau. Beliau bersabda, siramlah di akhir pencucian dengan air yang dicampur dengan kapur barus atau sedikit campur dengan kapur barus. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu an. Dan yang terakhir, selesai dimandikan dubur mayat disumbat dengan kapas untuk menjaga agar kotoran dan yang memungkinkan masih ada dalam perutnya tidak keluar lagi. Setelah dimandikan, tubuh mayat dikeringkan dengan handuk lalu dibaringkan di atas kain kafannya. Materi selanjutnya ialah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah berarti membungkus jenazah dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. Dalam hal ini akan ada beberapa hal yang akan saya bahas, yakni petunjuk-petunjuk mengkafani jenazah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah,
alat-alat yang digunakan untuk mengkafani jenazah, dan cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah ini mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama, kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir. Yang kedua, pakailah kain kafan yang berwarna putih. Yang ketiga, kafanilah mayat laki-laki dengan 3 lapis dan mayat perempuan dengan 5 lapis. 5 lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus, dan kemudian dibungkus 1 lapis lagi. Keempat, lulurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani mayat, yaitu pertama, jangan mengkafani mayat secara berlebihan. Yang kedua, untuk mengkafani mayat yang sedang melakukan ihram, maka cukup mengkafani dengan kain yang dipakainya untuk ihram. Bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya, dan bagi perempuan tidak boleh ditutup mukanya, serta tidak boleh diberi wangi-wangian. Yang ketiga, bagi mayat yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya ketika dia meninggal, meskipun banyak darah yang menempel di kainnya. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi ataupun terbuat dari kulit, maka hendaknya ditanggalkan. Keempat, yaitu biaya kain kafan yang digunakan hendaknya diambil dari harta peninggalan si mayat. Selanjutnya, alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk mengkafani mayat, yaitu pertama, kain kafan kurang lebih 12 meter. Yang kedua, kapas secukupnya. Yang ketiga, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat, kayu cendana yang telah dihaluskan. Yang kelima, sisir untuk menyisir rambut. Yang keenam, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Adapun cara untuk mengkafani jenazah, yaitu letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai dengan perkiraan yang akan diikat adalah bagian atas kepala, bagian bawah dagu, bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, dan bagian bawah telapak kaki. Selanjutnya, bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk, tetapi tumpangkan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga dibentangkan di tengah-tengah. Lalu taburkan kapur barus yang sudah dihaluskan pada kain kafan. Setelah itu, letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayat. Selanjutnya, bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayat. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Lalu bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayat. Setelah itu, bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayat. Selanjutnya, letakkan mayat membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Setelah itu, sisirlah rambut mayat ke belakang. Selanjutnya, pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Lalu tutuplah lubang hidung, lubang telinga dengan kapas yang bulat. Setelah itu sedekapkan kedua tangan mayat dengan tangan kanan di atas tangan kirinya.
Selanjutnya, tutuplah persendian mayat dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher, dan wajah atau muka. Selanjutnya, lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Setelah itu, kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayat. Selanjutnya, ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Setelah itu, lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayat selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Yang terakhir, ikat dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sholat jenazah. Pada sholat jenazah ini terdapat 2 subbab yang saya tulis dalam makalah. Subbab yang pertama yaitu tentang tata cara sholat jenazah. Subbab yang kedua yaitu tentang rukun sholat jenazah. Baik, langsung saja saya akan membahas subbab yang pertama yaitu tentang tata cara sholat jenazah. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, mekanisme pelaksanaan sholat jenazah adalah imam atau orang yang melaksanakan sholat jenazahnya hanya sendirian berdiri tepat berhadapan dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Namun jika jenazah itu wanita atau husna, maka tepat di hadapan pinggulnya. Lalu berniat di dalam hatinya serta mengucapkan, saya berniat sholat 4 takbir atas jenazah yang ada, yaitu orang-orang yang meninggal dari kaum muslimin fardu kifayah karena Allah. Nah, untuk mukmin ditambahkan kata makmuman setelah kalimat fardu kifayah. Kemudian melakukan takbiratul ihram, lalu membaca istihazah tanpa didahului dengan doa iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah tanpa dilanjutkan dengan surat lain setelahnya. Kemudian bertakbir untuk kedua kalinya, lalu membaca sholawat kamilah, kemudian bertakbir lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian memanjatkan doa yang diperuntukkan bagi jenazah untuk kehidupan akhiratnya. Lalu bertakbir lagi untuk yang terakhir. Setelah itu membaca doa. Selanjutnya mengucapkan salam yang pernah meniatkannya untuk orang-orang yang berada di sebelah kanannya. Kemudian mengucapkan salam yang kedua dengan meniatkannya untuk orang-orang yang berada di sebelah kirinya. Nah, pada setiap takbir yang diucapkan pada sholat ini juga dengan iringan dengan mengangkat tangan seperti sholat lainnya. Dan setelah takbir, maka kedua tangan diletakkan di bawah dadanya. Tata cara sholat jenazah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang artinya dari Abu Ummamah bin Saul bahwa seseorang sahabat Nabi SAW mengabarkannya bahwa aturan sunnah dalam sholat jenazah itu adalah imam bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama secara sir di dalam hatinya. Kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, menyampaikan doa khusus kepada mayit dan kemudian membaca salam. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu tentang rukun sholat jenazah. Nah, rukun sholat jenazah ini maksudnya adalah kerangka yang bila ditinggalkan sholat itu menjadi tidak sah. Oleh sebab itu, sangat penting sekali untuk mengetahui apa saja yang terdapat dalam rukun sholat jenazah ini. Baik, langsung saja
Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa sholat jenazah terdiri dari 7 rukun. Nah, rukun-rukunnya adalah yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu 4 takbir dengan takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang keempat membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kelima doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Yang keenam membaca salam. Yang ketujuh yaitu berdiri. Saya Muhammad Zainur Razikin, NIM 2011010700012 akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu mengubur jenazah. Mengubur jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Hukumnya juga fardu kifayah seperti 3 perawatan sebelumnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jenazah dipikul dengan keranda, tidak dengan gerobak atau kendaraan. Pengantar hendaknya laki-laki, sedangkan bagi perempuan hukumnya makruh. Pengantar diperbolehkan untuk mengikuti jenazah baik dengan berjalan di depannya maupun di belakangnya, di sebelah kanannya maupun di sebelah kirinya. Adapun yang berkendaraan maka berada di belakangnya. Tidak boleh membawa api, bersuara keras, tangisan, bunyi sirine, dan memecahkan benda-benda. Dan disyariatkan untuk mempercepat langkah ketika mengiringi jenazah tanpa berlari. Adapun tata cara mengubur jenazah adalah sebagai berikut. Memasuki pemakaman hendaknya mengucap salam. Yang kedua, alas kaki dilepas dengan sikap diam. Pengantar dengan dekat dengan liang kubur, menurunkan jenazah, menurunkan kayu, meratakan tanah. Sebelum diturunkan ke liang kubur, diletakkan di sebelah kiblat atau sebelah selatan dengan posisi kepala ke arah utara. 2 atau 3 orang dari keluarga terdekat jenazah, diutamakan yang tidak junub pada malam hari sebelumnya, masuk ke dalam liang kubur dengan berdiri untuk menerima jenazah. Jenazah dimasukkan dari arah kaki kubur dengan mendahulukan kepala. Masukkan ke liang lahat dalam posisi menghadap ke kiblat agar tidak berubah posisi. Dapat ditambah di belakangnya dengan tanah liat dan serupanya. Lalu ikatan dilepas dan jenazah ditutup dengan bata atau kayu. Setelah itu kuburan ditimbun dengan tanah tanpa menambahkan tanah tambahan dari luar. Tidak boleh ditinggikan dengan bangunan atau cor semen dan semisalnya. Lalu diberi tanda 2 patok setinggi 1 jengkal. Setelah selesai mengubur, dianjurkan mendoakan jenazah. Hal-hal yang disunahkan sesudah pemakaman jenazah adalah sebagai berikut. Meninggikan kuburan sejengkal dari permukaan tanah dan tidak diratakan dengan tanah agar dikenal makamnya dan tidak diterlantarkan. Yang kedua, hendaknya gundukan tanah dilebihkan dibentuk seperti punuk. Yang ketiga, hendaknya memberi tanda pada makam dengan batu atau sejenisnya agar diketahui bagi keluarganya. Yang keempat, hendaklah salah seorang berdiri di samping kuburan jenazah untuk memohonkan kemantapan dalam menjawab setiap tanya dalam kubur dan ampunan bagi jenazah, seraya menyuruh kepada yang hadir untuk melakukan hal yang sama. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.